Ada. Ada. Ya. Apa hubungan Gayus Tambunan dan penyidik Polri akhirnya bersenandung bak keong racun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 3 Agustus 2010. Namun senandung mereka bukan lagi sekedar sentilan, tetapi menjadi fakta pengadilan yang bakal menyeret sejumlah perwira Polri yang mengorbankan mereka dalam pusaran mafia pajak Gayus. Mantan Kanit 3 Direktorat 2 Ekonomi Khusus Bareskrim, Kombes Pambudi Pamungkas memang mengelak dari tanggung jawab atas proses penyidikan, isi BAP Gayus hingga pembukaan blokir rekening Gayus. Namun Kompol Arafat maupun AKP Sri Sumartini yang dijadikan terdakwa mengaku hanya menjalankan perintah atasan. Omongan Pak Budi itu kontradiktif karena fokus di kasus Gayus, padahal beliau kan sudah tahu Roberto di situ sebagai tersangka. Bagaimana beliau menyuruh fokus di kasus Gayus kalau tidak dirubah LP-nya? Jadi setiap LP yang kaitan dengan money laundering itu hampir semuanya yang buat adalah Bapak Cecep Haryana pada awalnya. Kebetulan karena sekolah beliau, jadi LP dirubah atas nama Pak Angga, pemeriksanya diganti saya. Itu atas perintahnya Pak Arafat dengan Ibu Mardiani, Bapak Hakim yang terhormat. Rekayasa alibi untuk meloloskan Gayus dan memeras hasil rampasannya melalui hapusan Huta Galung juga diakui Gayus Tambunan. Gayus bahkan menyingkap secara detail aliran dana ratusan ribu dolar kepada penyidik, jaksa maupun hakim agar ia tidak ditahan, rumahnya tidak disita dan miliaran dana di rekeningnya bisa diakses. Dana yang diperoleh Gayus dari PT Kaltim Primakol dan Roberto Santonius itu kemudian dibagi-bagikan kepada penyidik, jaksa, hakim, dan pengacaranya yang menurut terdakwa lainnya Sahril Johan dieksekusi di ruang kerja Brigjen Raja Erisman. Haposan itu minta, waktu saya kan intinya buka blokir, Haposan minta 20M. Haposan cerita sama saya, ini nanti bukan buat saya sendiri, dia akan bagi ke penyidik 5, ke jaksa 5, ke hakim 5, Haposan 5. Dia selalu bilang penyidik. Dia tidak sebut nama, tapi kabanya ada 2, kanitnya 2, dirnya 2, gitu Pak. Sejauh ini, sejumlah mantan atasan penyidik kasus Gayus belum dijerat tindak pidana seperti Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini. Antara lain, Brigjen Edmond Ilyas yang saat itu menjabat Direktur 2 Ekonomi Khusus dan penggantinya Brigjen Raja Erisman, mantan Kanit 3 Direktorat 2 Ekonomi Khusus Kombes Pambudi Pamungkas dan penggantinya Kombes Eko Budi Sampurno. Namun kesaksian Kompol Arafat, AKP Sri Sumartini maupun Gayus akhirnya menelanjangi sepak terjang mereka di balik kasus Gayus. Tim Liputan Metro TV. Baru saja terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution langsung melakukan sebuah gebrakan, redenominasi. Itulah program yang digagas Darmin sebagai terobosan baru. Menurut Darmin Nasution, gagasan redenominasi ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam menghitung nilai rupiah. Tak ada pihak yang dirugikan dalam kebijakan ini, karena yang dipangkas cuma nilai nominal rupiah, sementara nilai intrinsiknya atau daya belinya terhadap barang kebutuhan relatif sama. Tapi Darmin sadar, program ini tidak bisa diterapkan secara serta-merta. Kebijakan tersebut baru bisa diwujudkan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Wacana redenominasi mata uang rupiah ini mendapat respon negatif mantan Menko Perekonomian yang juga sebagai pemerhati, Rizal Ramli. Rizal menilai gagasan Darmin Nasution dianggap kontraproduktif. Seharusnya, Rizal Ramli melanjutkan, Darmin dan jajarannya berkonsentrasi pada tugas utamanya, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga nilai rupiah menguat. Bagus nggak ini, terutama untuk rakyat biasa? Di satu segi, terutama untuk golongan menengah atas, bagus. Kenapa? Daripada membawa uang satu koper, cukup uang kecil aja. Bahkan joke-nya
anggota DPR dan pejabat senang kalau disogok nggak usah lagi 1 koper, cukup uang kecil saja. Nah, tetapi untuk rakyat biasa dampaknya itu bisa justru menambah kemiskinan. Misalnya kalau uang 1.000 dipotong hanya jadi Rp1, padahal masih banyak transaksi di desa-desa di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, di mana rakyat itu uang Rp50 pun masih ada nilainya. Pendapat serupa juga dilontarkan pengamat Falas Rahmat Wibisono. Rahmat Wibisono menyatakan, redenominasi bisa mengakibatkan keresahan pasar dan penurunan investasi. Bagi sebagian kalangan pelaku usaha, redenominasi sangat bermanfaat. Salah satunya, pencatatan keuangan tidak akan besar. Tim Liputan Metro TV. Fakta hukum aja, ya kan nggak ada kesepakatan. Proses itu ya tentunya harus bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Jadi nggak ada rekayasa, kan semuanya dibuka dalam persidangan, ya. Guys, menyebut ada beberapa jenderal yang katanya menerima suap dari dia gitu, Pak. Kalau dari Polri sendiri sudah ada penyelidikan? Begini aja, silakan didengarkan aja di persidangan. Nanti kalau ada permintaan hakim untuk ada tindak lanjut apa, tentu akan dipenuhi oleh penyidik, ya. Ya, makasih. Itu aja. Polri sendiri gimana, Pak? Ya tidak, silakan sidang kan masih berjalan. Nggak bisa langsung keterangan di persidangan itu langsung sesuatu yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, tapi nanti kan kenapa? Apa? Penyelidikan internal, Pak, kalau di Polri Ya sendiri, nanti kan dalam proses kalau Pak Hakimnya misalnya meminta untuk didalami apa yang dimaksud dalam keterangan yang bersangkutan, ya tentu akan kita dalami nanti. Ya, oke, makasih. Sudah. Ini sebetulnya istilah yang paling tepat, walaupun agak sulit, adalah semacam ya penipuan nurani lah, suatu penyesatan. Oleh karena inflasinya yang sudah di ambang pintu itu tidak ditackle melalui pembenahan barang, supply barang, akan tetapi ingin ditutup-tutupi dengan cara redenominasi, yang oleh Pak Darmin sendiri dikatakan, penjelasan yang pertama kali beliau mengatakan bahwa maksudnya apa sebetulnya maksud yang sebenarnya. Lalu dikatakan maksud yang sebenarnya adalah supaya rupiah itu, yang memegang rupiah itu sepertinya berarti rupiah itu. Tetapi kan tidak berarti, oleh karena daya beli dari rupiah itu dengan daya beli yang jumlahnya besar sama. Nah, inflasi ini, siasat seperti ini yang dipikirkan oleh Pak Darmin ini sudah dilaksanakan oleh kelompok yang sama, ekonom-ekonom kelompok yang sama sejak dulu kala. Ketika Pak Harto memimpin dari Bung Karno, itu oleh karena inflasi yang terlampau besar kan dijadikan 1001. Akan tetapi setelah itu, sekarang kan sudah meningkat lagi. Nah, inflasinya sudah meningkat lagi. Jadi misalnya kalau kita bandingkan kurs saja ya, di tahun 1969, 1 US dollar itu 387 rupiah. Dan di Thailand, 1 US dollar sama dengan 20 baht. Sekarang, kalau kita anggap 1 US dollar itu 8.900, itu sudah 2.200% devaluasinya, sedang di Thailand cuma 80%. Mengapa demikian? Karena di sana sektor realnya, jadi supply barangnya itu dibenahin. Zaman Pak Harto berhasil. Oleh karena apa? Sekaligus mendapat pinjaman yang luar biasa besarnya karena didukung oleh negara-negara asing, dianggap berhasil memberantas komunis, utangnya terus-terus digerojok, dibentuk perkumpulan khusus untuk itu yang namanya IGGI, barang diimpor, sembako melimpah, rakyat merasa senang sebentar. Tetapi dampaknya kan utangnya besar, dan utang ini sudah tidak bisa kita andalkan lagi. Sebab kalau utang memang masih bisa diandalkan, mengapa Ibu Sri Mulyani ketika menjadi Menteri Keuangan sampai menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar yang suku bunganya 10,5%. Jadi ini adalah untuk menutupi, dan yang membingungkan lagi sebenarnya Pak Darmin ingin membuat gimmick ini kapan? Kalau dia membuat gimmicknya ini sebetulnya kan sekarang supaya kelihatan berharga rupiah itu tetapi dikatakan 10 tahun. 10 tahun dari sekarang mungkin inflasinya, atau mungkin pikirannya Pak Darmin klop. Karena 10 tahun nanti ketika inflasinya sudah besar, baru dia terapkan dan lalu kelihatan mengecil lagi. Itu bagus
Kalau dengan tipu-tipuan ini yang tertipu orang asing, itu bagus. Tetapi kalau yang tertipu, ini adalah rakyat jelata, yang tadi juga Pak Rizal Ramli mengatakan, itu kasihan. Nah, saya ingin menyambung yang dikatakan Pak Rizal Ramli tadi. Untuk golongan menengah atas bagus, mengapa? Inflasi selalu menguntungkan golongan menengah atas. Oleh karena mereka mempunyai sarana untuk melakukan spekulasi. Nah, tetapi yang inflasi selalu menggerogoti daya beli dari golongan yang miskin, dan itu ingin ditutupi dengan gimmick seperti ini. Jadi sekali lagi kasihanlah rakyat ini. Beliau mengatakan pemerintah kacau balau, ya harus saya katakan dengan segala hormat, itu pernyataan yang agak bombastis, ya, karena kenyataannya tidak demikian. Kasus saya kan kasus sarung. Sarung itu dananya dari sumbangan masyarakat. Ya, dana itu sejak saya jadi menteri, saya bukukan dengan baik. Dari dana itulah sumbangan-sumbangan diberikan untuk bencana alam dan termasuk sarung. Sarung itu bukan perintah Bahtiar, itu permintaan. Ada proses dan itu kita lakukan. Sebelum saya jadi menteri, tidak pernah dana itu dibukukan dengan baik. Kecintaan saya sama negeri ini, saya bukukan dengan baik, saya berikan untuk orang miskin. Sekarang KPK berpendapat itu salah, itu hak KPK. Ya. Berkasnya sudah selesai. Karena proses kita, kalau berkas sudah selesai harus diadili, maka hari ini saya ditahan. Cukup ya? Ada upaya hukum yang akan Bapak tempuh, Pak? Ya kan saya punya pengacara. Ya. Kita harus melawan atau ada mekanisme yang ada membela diri gitu? Ada mekanismenya untuk itu dilaporkan ke atas ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Harus ada investigasi lebih dalam lah dalam kasus itu, jangan sampai berhenti pada level yang bawah-bawah saja gitu. Dan ini kalau mafia hukum kan memang agak sulit dilihat di kasat mata, kecuali memang ada kompromi dari semua aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan, kepolisian untuk duduk bersama menyelesaikan kasus tersebut. Gitu. Ibu Siti Fadila Supari mengatakan bahwa karena ada tugas, saya nggak tahu ya tugas apa, tapi untuk dijadwal ulang. Jadi hari ini tidak bisa. Tentu akan kita jadwal lagi pekan depan. Mengenai waktu persisnya saya belum tahu. Dia diminta keterangan pemeriksaan sebagai saksi dalam kaitan dengan penyidikan KPK terhadap pengadaan alat kesehatan untuk wilayah Indonesia Timur. Dan perlu Sore Pak Bahtiar. Mas, statementnya Pak. Statement dikit Pak. Pak, komentar sedikit Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Terang. Seharusnya siapa Pak yang dirugikan Pak? Pak Bahtiar. KPK sudah memeriksa itu dan ada pendapat KPK. Pak Bahtiar. Ya? Kasus sarung siapa yang paling bertanggung jawab Pak? Yang paling bertanggung jawab kasus sarung Pak? Pak. Ya itu dana masyarakat, bukan APBN. Mobil belakang. Ya, oke ya. Oke Pak. Sudah. Oke siap. Jadi nggak usah didesak-desak. Oke siap. Macam pencuri pula ini. Ya. Nah, saya penjabat yang cinta dengan Republik ini, nggak pernah saya mencuri. Hah? Oke ya. Oke Pak. Makasih Pak. Banyak-banyak istighfar Pak. Oke deh ya. Geser kanan bro, kanan bro. Kena mobil lo. Ah siapa? Oh ya boy. Abang, kiri dikit semangat Bang. Ya. Oh, karena mungkin kena pemberdayaan. Ya, karena dia kan bukan hanya membeli itu aja. Nah, tapi kalau saya nanti spesial konferensi pers, nanti kan kalian kasihan juga dong. Waktu di dalam kan kalian tidak mendampingi saya. Udah ada panggilan Pak dari KPK Pak. Dari jadwal dari KPK udah ada belum? Tidak Pak. Dia bilang begitu juga tidak apa-apa Pak. Tidak bagus itu. Kalian nggak merasakan.
KPK lewat pintu depan ya Pak ya? Ya. Lewat pintu depan ya? Ya. Terkejut tidak Pak? Ya pasti terkejut. Mengapa saya tidak terkejut? Kasus ini sudah lama. Dan yang kedua, saya menyangka tidak ada masalah. Kemudian saya mengakhiri jabatan, selesai jadi menteri, saya bersyukur. Saya sangka saya bisa dengan tenang. Kemudian tidak berapa lama yang lalu kan baru. Kerjasama ini pada soal penyediaan fasilitas kesehatan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah masalah jaminan kesehatan nasional. Namun juga belum semuanya tuntas walaupun. Fadilah yang kedua yang dinilai terlalu terus terang adalah ketika ia menjawab pertanyaan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa susu formula telah terkontaminasi bakteri Enterobacter sakazili. Menurutnya, ini adalah pernyataan dari orang-orang yang tak suka pada pemerintah. Siti Fadila berharap semoga menteri berikutnya, siapapun yang bakal dipilih nanti, bisa lebih terbuka untuk menyampaikan informasi. Tim Liputan, Metro TV. Unstoppable. Tahu nggak Pak? Iya Pak, gimana Pak? Menteri tahu nggak Pak? Tahu nggak Bu Menteri Pak? Pak, ngomong dulu Pak. Pak. Kisah bro. Audit mereka, dan kalau bisa itu audit investigatif, bukan lagi audit umum ya, laporan keuangan. Nah, kalau tanpa audit investigatif dan segala macam, maka laporan hasil pemeriksaannya sudah keluar. Nah, seharusnya itu sudah bisa menjadi bahan bagi kejaksaan, bagi penurunan jumlah kasus korupsi yang dari Sulawesi Selatan. Dalam kasus-kasus yang udah masuk dalam tingkat penyidikan, emang udah ada berapa tersangka yang sudah ditindak, tetapi mengacu pada undang-undang, entah itu di undang-undang persebutan informasi publik atau di KUHP, proses penyelidikan. APBD yang sehat, berkualitas dan juga berkesinambungan. Dan beberapa waktu yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah memasuki ruangan, dan kali ini Presiden juga nanti akan menyampaikan dan memberikan arahan terkait dengan strategi dan juga kebijakan-kebijakan fiskal dan juga ekonomi yang nanti akan menjadi pembahasan dan pengembangan ekonomi Indonesia khususnya secara makro. Dan Presiden pun dalam rapat kerja kali ini pun juga akan membahas terkait dengan peningkatan investasi Indonesia serta revisi Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan juga jasa pemerintah. Dan langsung saja pemirsa, kita saksikan pidato pembukaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berikut ini. Kabinet Indonesia Bersatu kedua, Gubernur Bank Indonesia, para gubernur dan para ketua DPRD tingkat provinsi, para pimpinan lembaga-lembaga negara non-kementerian, dan para pimpinan badan-badan usaha milik negara, pimpinan dan para anggota Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita pada kesempatan yang baik ini bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenan rahmat dan ridhonya, kita semua masih diberikan kesempatan,
Di situasi ekonomi yang berbeda, kita mempunyai APBN atau APBD yang berbeda juga. Misalnya ekonomi sedang baik, boom, ya kita mesti punya anggaran yang surplus untuk bisa menjadikan itu satu bantalan dalam rangka kalau seandainya nanti ekonomi menjadi buruk supaya kita sudah bersiaga. Tapi kalau ekonomi sedang resesi, ya kita membantu dengan memberikan satu stimulus dan itu mungkin tercermin dari anggaran yang defisit. Pengunjung sidang ya, saya minta mohon tertib ya, supaya persidangan ini dapat berjalan dengan lancar. Atas nama terdakwa Mustar Bonaventura Manurung alias Mustar Bonaventura dan terdakwa 2 Ferdinandus Semaun dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kejadian yang sangat memalukan. Protes keras melalui persidangan ini yang mulia bahwa disinilah kita cari keadilan, tetapi persidangan ini sudah mulia sudah terjadi intimidasi yang sangat satu pesan yang sangat serius. Jangan sampai ditangkap pengadilan ini juga perpanjangan daripada yaitu saudara-saudara pelapor sehingga membuat saudara terdakwa. Oleh dalam ini supaya kita bisa jaga bersama-sama. Itu yang mulia. Sekian dan terima kasih. Yang mulia. Pak Mustar yang mana Pak Mustar? Ya. Maka tahu bahwa kalian ini bukan lembaga yang Ya kan? terus memeriksa dan mengadili perkara ini. Jadi mohon maaf, tugas kami bukan mencari konflik. Pak, sedang dimulai, kami turun. Kami nggak tahu. Kami sedang menjaga di atas. Tahu, nanti suatu kali ada pengumpulan. Saya nggak tahu. kami mengatakan itu merupakan tugas kita, tugas polisi, tugas masyarakat, tugas masyarakat. Jadi ini aja Pak. Kita sebagai pejabat publik yang ada di lembaga ini, Kami kita menjawab